Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngopi Media. Di video kali ini, kita akan membahas 13 fakta tentang Oman, sesuatu yang mungkin belum banyak orang ketahui. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis. Tahukah Anda bahwa Oman memiliki tradisi sosial dan budaya yang sangat khas dan berbeda dari banyak negara Arab lainnya? Negara ini sering dijuluki sebagai permata Arab bukan tanpa alasan. Oman adalah perpaduan indah antara sejarah panjang, stabilitas sosial, adat istiadat yang terpelihara, dan karakter masyarakat yang hangat tetapi tetap sederhana. Di negara ini, minuman ringan lebih digemari daripada alkohol. Kemenyan dianggap lebih bernilai daripada emas, dan tingkat kejahatan berada di antara yang terendah di dunia. Dari dinasti kerajaan yang bertahan ratusan tahun hingga unta yang diperlakukan layaknya perhiasan hidup dengan harga setara mobil mewah, begitulah lapisan-lapisan unik kehidupan sosial dan budaya Oman. Pertama, monarki yang berusia panjang. Oman adalah salah satu monarki tertua yang masih eksis hingga kini. Dinasti Al Said yang memerintah sejak 1744 telah melewati berbagai masa, dari perdagangan samudra yang gemilang, masa kolonialisme, konflik kawasan, hingga gelombang modernisasi global. Stabilitas yang mereka bangun bukan hanya hasil kekuasaan, tetapi reputasi raja-raja Oman yang dikenal bijak, diplomatis, dan dekat dengan rakyat. Era Sultan Qaboos bin Said adalah titik sejarah yang paling dikenal. Selama lebih dari 50 tahun memimpin, ia mengubah Oman dari negeri yang terisolasi menjadi negara modern dengan jalan raya, pelabuhan, rumah sakit, universitas, dan sistem sosial yang terorganisir. Banyak warga Oman menyebut masa kepemimpinannya sebagai kebangkitan Oman, sebuah gerakan besar yang membawa negara menuju keterbukaan tanpa kehilangan identitasnya. Kedua, minuman ringan sebagai pilihan utama. Ketika negara lain menjadikan kopi atau teh sebagai minuman nasional tidak resmi, Oman menjadikan minuman soda, khususnya Mountain Dew, sebagai bagian dari kebiasaan sosial. Di warung kecil hingga pesta keluarga, minuman bersoda hadir sebagai pelengkap makanan lokal seperti biryani Oman, suwa, atau roti khas khubz. Aturan ketat mengenai alkohol menciptakan budaya konsumsi minuman non-alkohol yang sangat kuat. Bahkan, banyak restoran lokal menyediakan menu moktail unik racikan mereka sendiri. Alkohol memang diperbolehkan, tetapi hanya dalam lingkup tertentu dan dengan izin resmi. Bagi warga Oman, ini bukan sekedar aturan, tetapi bagian dari nilai moral dan harmoni sosial yang mereka pegang teguh. Ketiga, kemenyan sebagai warisan budaya yang mendunia. Sebelum minyak ditemukan, Oman sudah menjadi bintang dunia melalui kemenyannya. Wilayah Dhofar menjadi salah satu penghasil kemenyan terbaik di bumi. Aroma kemenyan Oman, tajam, bersih, dan terasa alami, dianggap paling berharga oleh para pedagang sejak zaman Mesir kuno hingga kerajaan Romawi. Kini, kemenyan bukan sekedar komoditas, ia menjadi simbol kesucian, kehangatan, dan keramahan. Orang Oman membakar kemenyan saat menyambut tamu penting, merayakan kelahiran, menenangkan jiwa, dan bahkan merawat pakaian. Bagi mereka, asap kemenyan adalah napas kebudayaan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Keempat, tradisi perempuan Oman yang anggun. Perempuan Oman memiliki cara unik dalam menjaga identitas budaya. Salah satunya adalah penggunaan burka Oman yang berbeda secara bentuk dan warna dari negara-negara Teluk lainnya. Ada burka berwarna perak, ungu, merah, atau hitam, tergantung asal daerah dan status sosial pemakainya. Bentuknya yang menyerupai masker tipis membuatnya mudah dikenali sebagai ciri khas Oman. Penggunaan henna juga menjadi tradisi penting. Henna Oman dihias dengan pola rumit, dari motif bunga, geometris, sampai simbol keberuntungan. Tidak hanya untuk mempelai wanita, tetapi juga untuk anak-anak dan perempuan dalam perayaan keagamaan. Dan tentu saja, tradisi merawat diri dengan asap kemenyan, dikenal sebagai takmir, tetap menjadi kebiasaan yang diwariskan antar generasi. Kelima, keberadaan zanit dalam struktur sosial Oman. Dalam masyarakat Oman yang secara umum konservatif,
terdapat pengakuan terhadap kelompok sosial yang dikenal sebagai Zanit. Mereka adalah laki-laki yang mengekspresikan diri secara feminin dan memiliki peran sosial tersendiri dalam komunitas. Keberadaan Zanit telah dikenal sejak masa lampau dan menjadi bukti bahwa pemahaman tentang gender di Oman tidak sesederhana kategori laki-laki dan perempuan. Zanit sering dianggap sebagai bagian dari spektrum sosial tradisional, bukan fenomena baru. Mereka memiliki ruang sosial tertentu dalam seni, hiburan tradisional, bahkan dalam kegiatan domestik tertentu. Walaupun perubahan zaman memengaruhi pandangan masyarakat, keberadaan Zanit menunjukkan bahwa budaya Oman memiliki dinamika sosial yang lebih kompleks daripada sekedar konservatif. 6. Belati tradisional Kanjar Oman. Kanjar bukan sekedar senjata, tetapi simbol kehormatan dan lambang jati diri bangsa Oman. Belati ini bukan hanya digantung di pinggang, melainkan juga tertanam dalam hati masyarakat sebagai representasi keberanian, martabat, dan warisan leluhur. Setiap kanjar dibuat dengan detail luar biasa. Bilahnya yang melengkung elegan, gagang yang dipoles dengan hati-hati, serta sarung berbahan perak atau kulit berkualitas tinggi yang diukir dengan motif rumit. Di masa lampau, kanjar menandai kedewasaan seorang pria. Penerimaannya dianggap sebagai momen penting dalam perjalanan hidup. Kini, kanjar dikenakan dalam upacara kenegaraan, pernikahan, dan acara adat, serta muncul pada bendera, lambang negara, hingga mata uang Oman. Ini menunjukkan bahwa kanjar bukan sekedar benda, melainkan inti identitas nasional yang dihormati lintas generasi. 7. Parfum mewah asal Oman. Sedikit orang tahu bahwa salah satu parfum paling eksklusif di dunia berasal dari Oman, Amouage. Merek ini bukan hanya produk komersial, ia diciptakan sebagai simbol diplomasi budaya, sebuah cara bagi Oman untuk memperkenalkan identitasnya kepada dunia melalui seni wewangian. Didukung oleh bahan-bahan langka seperti kemenyan putih Dhofar dan mawar Taifi, setiap botol Amouage diproduksi dengan proses yang mendekati ritual. Desain botolnya mencerminkan elemen khas Oman, mulai dari bentuk kubah Masjid Agung Sultan Qobus hingga dekorasi kanjar yang menjadi ciri khas negara. Amouage tidak hanya dijual sebagai parfum, tetapi sebagai karya seni, koleksi, dan simbol prestise. Tak heran jika banyak anggota keluarga kerajaan dunia dan kolektor parfum menjadikannya pilihan utama. 8. Onta bernilai tinggi. Di Oman, onta dipandang lebih dari sekedar hewan ternak. Ia adalah bagian dari kehidupan, simbol kesabaran, serta aset berharga yang dihormati. Onta balap Oman, dengan silsilah murni dan pelatihan intensif, dapat bernilai setara dengan mobil sport mewah, bahkan lebih. Para pemiliknya biasanya memberikan perlakuan khusus, dari makanan kaya nutrisi, perawatan medis profesional, hingga program latihan harian yang dirancang mirip atlet profesional. Balap onta sendiri menjadi ajang besar yang menarik banyak penonton, khususnya di wilayah gurun. Namun, di luar dunia lomba, onta tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat pedesaan. Di banyak daerah, hewan ini masih berjalan bebas di gurun, hidup berdampingan dengan manusia seperti yang telah terjadi selama ribuan tahun. 9. Situs Warisan Dunia UNESCO. 4 situs warisan dunia UNESCO di Oman menggambarkan betapa negara ini kaya akan sejarah yang terbentang dari zaman purba hingga masa perdagangan maritim global. Benteng Bahla yang megah dan kokoh berdiri sebagai bukti kejayaan arsitektur abad ke-13. Di kawasan Bat, Al-Khutm, dan Al-Ain, jejak peradaban zaman perunggu tersimpan melalui menara-menara batu kuno yang telah bertahan ribuan tahun. Sistem irigasi Falats yang masih digunakan sampai hari ini menunjukkan kecerdikan nenek moyang Oman dalam mengelola air di lingkungan kering. Sementara itu, tanah kemenyan di Dhofar menjadi pusat perdagangan besar pada masa kuno, menghubungkan Oman dengan Mesir, Mesopotamia, India, hingga Roma. Reruntuhan kota pelabuhan Al-Balid tetap menghadap Samudra Arab, seolah menjaga pintu masuk sejarah maritim Oman yang pernah begitu dominan. 10. Stabilitas dan keamanan nasional. Oman dikenal sebagai salah satu negara paling stabil dan aman di Timur Tengah. Hal ini bukan hanya karena kebijakan pemerintah,
tetapi juga hasil dari nilai-nilai sosial masyarakat Oman yang menjunjung tinggi rasa hormat, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Sistem hukum dijalankan dengan tegas, namun tetap mempertimbangkan keadilan dan penyelesaian damai. Pendidikan moral yang ditanamkan sejak kecil membuat masyarakat lebih mengutamakan dialog daripada konflik. Di tingkat internasional, Oman memilih jalur diplomasi netral, tidak berpihak, tidak membuat provokasi, dan fokus pada perdamaian. Sikap inilah yang membuat Oman terhindar dari gejolak regional dan menjadi mediator dalam berbagai konflik penting dunia Arab. 11. Kopi tradisional Kahwa. Kahwa adalah napas keramahan Oman. Disajikan dalam cangkir kecil tanpa pegangan, kahwa mencerminkan nilai penghormatan dan persaudaraan yang telah menjadi bagian dari budaya Oman sejak lama. Aromanya ringan namun kaya rempah, paduan kapulaga, kunyit, dan kadang safron. Penyajian kahwa mengikuti etika tertentu. Tuan rumah menuangkannya untuk tamu, sementara tamu hanya meminumnya sedikit sebagai tanda penghargaan. Kahwa hampir selalu hadir dalam pertemuan penting, acara keluarga, negosiasi bisnis, dan bahkan penyambutan pejabat negara. Sikap inilah yang membuat Oman terhindar dari gejolak regional dan menjadi mediator dalam berbagai konflik penting dunia Arab. 12. Pintu ukiran tradisional. Pintu kayu Oman adalah karya seni yang hidup. Dibuat dengan tangan oleh pengukir lokal, pintu-pintu ini dihiasi motif geometris, flora, simbol keberuntungan, hingga kaligrafi Arab yang syarat makna spiritual. Setiap ukiran memiliki kisah tentang keluarga, status sosial, hingga harapan pemilik rumah. Kota-kota lama seperti Maskat, Mutrah, Nizwa, dan Sur dipenuhi pintu bersejarah yang telah bertahan ratusan tahun meski diterpa angin laut dan panas gurun. Banyak arsitek modern menjadikan pintu Oman sebagai inspirasi karena keindahannya tidak hanya terletak pada bentuk, tetapi pada filosofi yang dikandungnya, pelindung, penyambut, dan simbol keberkahan bagi rumah. 13. Pasar tradisional dan warisan maritim. Suk Oman adalah dunia kecil yang hidup, penuh warna, suara, dan aroma. Suk Mutrah dengan gang-gangnya yang sempit menawarkan rempah aromatik, perhiasan perak, kemenyan, tekstil, dan barang kerajinan lokal. Suk Nizwa mempertahankan tradisi pasar ternak mingguan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sementara pasar Salalah menjadi pusat perdagangan kemenyan terbaik di dunia. Di sisi lain, warisan maritim Oman tak kalah penting. Kota Sur masih mempertahankan seni pembuatan kapal dau tradisional, sebuah keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Kapal-kapal ini dulu membawa pedagang Oman ke India, Afrika Timur, Persia, dan Asia Tenggara. Hingga kini, dau tetap dibangun bukan sekedar sebagai kapal, tetapi sebagai simbol kejayaan Oman di lautan dan identitas maritim yang tak tergantikan. Dari gurun yang tenang hingga pesisir yang dipenuhi sejarah, Oman memadukan tradisi kuno dengan modernitas yang tumbuh anggun. Negara ini tidak heboh, tidak mencari sorotan, dan tidak membangun citra berlebihan. Namun bagi siapapun yang mengenalnya, Oman meninggalkan kesan mendalam melalui stabilitasnya, keramah tamahannya, dan komitmennya terhadap kehidupan yang seimbang dan berakar pada nilai-nilai tradisional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.